adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih ila akhir ayat. Sadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah bahwa pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian, amin. Menyambung pengajian kemarin, halaman 4 nomor 2. Misalnya seseorang ditanya, ada orang menakoni, apakah kamu percaya dengan adanya Allah? Dia menjawab, aku percaya dengan adanya Allah. Mesti sudah bagi orang mukmin. Kemudian ditanya orang pula, apa dalil adanya Allah? Dia menjawab, dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan barang antara keduanya. Maka menurut ulama tauhid, iman mereka makbul diterima. Amal ibadahnya juga diterima. Minang kawa menunjukkan dalil. Sekurang-kurang dari akal. Apalagi kawa menunjukkan dalil akal. Dalil Al-Quran dan hadis. Dan heran kan. Maka dibatulikan kan hampir setahun. Dihewakanlah jarillah ummah. Karena jauh langgar buka sembahyang tarawih. Mayoritas Islam kalau di Kalimantan Selatan nih ada aja sembahyang karena di muka nih Haji Syuti kelihatan di belakang. Salah. Ih, sama pagar darat lebih 3 kali kulihat itu, astagfirullah juga pernah. Ada nama garu dokang orang Mekah haji orangnya, ya Allah ya kok. Kan ada jenak ada tahu jian. Mendi pelanggar ini kan tercampur nih antara Islam lawan non Muslim kan, masalah meladang salah kan. Jika asal kan aneh tuh mayoritas Islam lah. Ada aja kan. Nah, aku ini kan mana-mana panggung. Kerusuhan 6 kali pindah aku orang Yesuite. Untuk kemarin jadi tahu. Dikasih ya, alhamdulillah kalau kita dibelakarain lah. Nah kemudian soal mulai dari manakah wajib mempelajari ilmu tauhid? Coba jelaskan. Jawab mulai dari masalah hukum syar'i, hukum-hukum syariat ibadah. Pertama ibadah wajib dulu. Dan hukum akli, hukum yang bisa diterima oleh akal. Ada yang kada bisa nerima akal, nah, tapi sumber rendah Al-Quran, mungkin akal kita sendiri yang belum nyampe lagi. Jadi kalau isi Al-Quran sekalipun akal kita kada nyampe, terima aja dengan lapang dada agar kita diridhai oleh Allah. Radhiyallahu anhum waradu. Jadi apa ini dia radhiyallahu anhum. Nah. Kalau ingin kita diridhai oleh Allah, disenangi oleh Allah, tanamkanlah keridhaan, lapang dada untuk menerima apa yang telah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walaupun akal kita kada bisa menerima, itu cara untuk mendapatkan keridhaan atau kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapat ridha, sekalipun penuh dosa langit dan bumi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya
Apakan dada pikiran untuk menerima yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini kalau bini empatnya dalam Quran disuruh kalau ini jemaah ini kadang anda kamu menanya kuliah. Terima di hati walaupun kadang kita laksanakan. Jangan gitu. Ada di Kalimantan Ulak ini sampai Guru Mahmud bini dulu aku aktif belajar Guru Mahmud ya astagfirullah ini Ulak. Jangan kayak itu Ulak itu. Ankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa ruba itu ayatnya tapi kalau kan dia sampai ini nah adalah buktinya dan daya lah ada sanggup apa jadi apapun yang ditentukan yang digariskan oleh Allah Al-Quran sekalipun bertentangan dan malas dengan akal terima dengan lapang dada. Ini jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, jangan mengiktirat. Kalau mengiktirat, mengiktirat ini yang disuti nih. Melihat gawen aku pindah ke dokter berguru Mahmud menjadi Allah. Mengiktirat. Gawen aku ini ada apa berbumet. Jadi cuma kadang-kadang aku nak baju sama baju lepes berjalan sana ke sini nak. Enggak ada halam juga ya kalau masih dalam koridor syariat ya jangan bicara membersihkan hati lah. Nah, serta hukum adi. Nah, mulai hukum adi lah hukum adat orang ini bisa membedakan antara baik dan jahat. Lawan bisa mensucikan badan dari yang keluar dari dua jalan. Wajib itu sudah. Ya basuh daerah seorang lah, bakamis orang, lawan bujur-bujur membasuh seorang bekasih. Bisa aja sekiranya bersih menurut syariat. Nah, tentunya orang ini berilmu nih. Bukan ada berilmu kan mungkin nih. Asal basuh aja, asal bersih aja. Suci atau ada. Kan itu maksudnya membersihkan dari segala najis kan. Nah orang ini bisa membersihkan dirinya dari segala najis. Ya terutama untuk anak ibadah. Maka dia ibadah ada masalah. Tuh, tukang-tukang basuh barang itu kan dibuka ayu pulang. Itu kan dalam ibadah kan salah. Tapi kalau sudah hendak melaksanakan ibadah, sucikanlah badan pakaian sesuai dengan syariat. Kan itu bisa kayak itu wajib ini sudah belajar ilmu tauhid. Nah, satu ya. Hukum syar'i artinya ketentuan atau peraturan dari Allah. Ini hukum syariatnya. Manusia dan makhluk yang lain ditentukan oleh Allah. Nah, menentukan benarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan yang lain itu kata kekal. Ganti presiden, ganti kebijaksanaan. Quran adalah diganti-ganti aja syuting. Adam lidurin itu juga ya Allah. Paling-paling yang gila pentafsir Al-Quran sendiri yang gila. Wahabi kayak ini mentafsirkan. Iya kan? Salafiyah kayak ini mengartikan. Itu ada boleh. Sampai-sampai menurut Nabi kita Muhammad SAW mempasar Quran. Bira'i. Wal yatabawa maqadahu minan nar. Barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal sendiri, maka sama dia melontarkan dirinya ke api neraka. Kalau hendak baca tafsir muktabar, nah bisa diperpegangi. Nah, ada yang luar muktabar. Zaman sudah canggih ini. Nah, itu maksud hukum syar'i, hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti ditentukannya menjadi laki-laki dan perempuan. Kayak kita nih, nah. Aku dijadikan seorang laki-laki, ada yang menjadikan seorang wanita. Ini ketentuan dari Tuhan. Ini hukum syariat nambah lagi bagi makhluk yang diciptakannya. Tadi dalam lapang dada. Makanya dalam hukum, ini orang ini laki-laki lalu berkelakuan seperti bibinian.
Masakannya gini orang Bahari kada anak makan. Ini orang Bahari, wah ini nang kaitun diundang memasaknya. Yang menasahkan ini hijrat bagi kita, ujian bagi kita itu. Ini orang kada reda menerima. Jadi nanti ditentukan oleh Allah kan. Bahari kan jangan harap payu, wah ini itu nang payu. Di zaman modern nyaman ya ini lanjuran lalu taksana menyok sagar etikat kita rusak. Ada yang mereka pada zaman Bahari Panggala untuk menjaga nih syariat Allah nih. Lalu kita bila pandai menjaga syariat Allah, kita dihargai oleh Tuhan. Ya kan kalau kita menentang hendak pun sangit jadi menentang bijaksana gubernur kan tadi diherani oleh gubernur. Ditentukan pula tempat dan tinggal. Akunnya apa Madura lah. Kenapa diandak di Palangkaraya? Aku kenapa jadi pindah ke Palangkaraya? Engkau ini ceritanya lah. Di kampus aku di madrasah. Pengajian sampai ke Banjar-Banjar juga. Kuitan kan hidupnya di Banjar, jadi kadang-kadang ke Banjar. Kan parah kampus di Banjar di Monong Kenamet itu. Dari Nabi ini berapa kali ke rumah membeli pengkair aja nih. Ada aku heran. Kenapa aku di rumah guru aja nih berkesah. Ini berkesah aja. Memang guru aja ngerami orang kasap. Aku percaya. Satu-satunya sebelum arwah guru sumpulnya. Bah, ya ada apa aja. Ini bawa Mari Nabi ini ke Palangkaraya. Otomatis ini spontanitas menjawab. Benahi Palangkaraya semua kayak itu aja. Kadi bari sidin duit aku tolak. Mungkin ada apa di Palangkaraya nah. Ya kan? Mungkin pahamankah? Iya kan? Jadi je. Tolak aku je dipuntun asa menyewa rumah. Alam Nasrani tiap malam 152 kali lah melakukan waktu aku amalkan bangkit aku sampai kayaknya alhamdulillah. Bola majlis pulang nih, bola majlis. Ini bisnis dulu anak memberi nama Majlis Talim Al-Ghani. Nah, tahulah artinya Majlis Talim Sufi. Yang bilang orang ini kalau ada sufi jamaah ada harapan kamu. Zaman modern, padahal kan ada memandang sufi kalau adanya pengarang majlis lah. Sini nama aku ngarani Majlis Talim Ikam, Majlis Talim Ubudiyah aja. Itu jadi kebeningan Majlis Talim Ubudiyah. Tapi kenyataan kan alhamdulillah dari mana-mana. Tadi malam nah. Lampat dari mana lu dari Batu Licin bebaiat aja bijajah malam tadi masawar bulikan aneh malam datang malam pelayan ketika aku tapi tak guring kan malah dari mana-mana kan aneh dari mana-mana ya aku kada tahu juga kerjanya bujur beliau tuh kalau memandahkan benar orang kada ini wakil Kalimantan ini pernah datang tamu lawan aku di sini. Bina ada mana berpandel anakku. Ada aku ini kan mau itu berbarang aja. Karena sifatnya memerdekakan siapapun orang silahkan. Kan gitu. Supaya otak ini nah. Jalan. Menyepeh. Otak ada jalan, gurunya ada jalan. Datang ada jalan, sama-sama ada jalan. Ada kabar kembang maksudnya. Iya kan? Aku waktu itu misi di masjid. Imis di mana tuh? Kena ya di setia jalan menepon. Ini minta mau telepon di rumah nih. Tunggu dulu lah ya. Jam 9 sahabat insyaallah sampai ke rumah. Itu ada kursi dulu kan kepindah sudah. Sudah masuk sampai ke rumah. Nampak ada mana pendek nih.
Waduh, apa aku orang beradab-adab juga. Enak kalau beradab bujur-bujur waktu ibadah kan silakan. Cuma dia aja mah kok. Jadi jangan sikung ngembok ya jangan. Ulun ini gure orang Matapura di Tinggulirang diam para lawan rumah guru Haji Bada. Jadi ceritanya kayak itu. Ya panggap sudah. Ada masalah. Rajin aku. Kemarin gugur sumpul bebeat Cina sebuah mobil sepupu. Jadi kan itu tadi biar almarhum guru kumpul guru aja. Salawat dari Martapura, masalah Nur Rahmat dari Palangkaraya. Biar kalau guru tertawa punya. Iya. Kita kan pakai konsep. Jawab pertanyaan kan. Palangkaraya bukan di sini aja ya. Buntuk, Sampit, Bakal Lambun, Kapuas, Palangkaraya. Apalagi keturunan Pelampai itu wadahnya di Bakumpai Merabahan tuh. Nang dari Merabahan Bakumpai itu nang ke Buntuk, ke Berito, ke Teweh ya, aku tahu sejarah. Jadi kalau mengakui bingung bagaimana. Ini yang kada jelas. Jakanya nang di jalan Jati Gang Sunan Jati. Nah, ayo. Kada jelas. Pian gue ada tahu yuk. Kitab Karanpin arahnya ke sana itu kitab dia kok. Kitab jujur aku kan amanah dari Rasulullah untuk disampaikan. Nah, kisahnya tuh selawat dari Martapura, masalah Nur Rahmat dari Palangkaraya menurut aku benar itu. Tapi aku anak mengakui di hadapannya dia ibad sampai menyasar seluruh pelosok apa air gue Saifuddin kisah ujar gue Saifuddin dari pojok sampai ke petak kitabnya itu yang dibicarakan orang ya, sampai di kalangan akademis nah dipakai orang lain dia kada tahu apa itu urusan Tuhan. Itulah orang yang bertauhid jangan mengaku milik kita katakan tuh milik Tuhan sampai kita sendiri pun ampun Tuhan jangan tanggung-tanggung ke Tuhan. Insya Allah dipanjangkan umur lawan oleh Tuhan itu pasti sudah. Ini malang-alang. Subhanallah ini adu-adu di TV sampai seluruh Indonesia. Tapi garing mati di tangan dokter aneh, bukan di tangan Tuhan. Ini kelemahannya kita. Nah, kembali kita kepada masalah di sinilah. Nah, ditentukan pula tempat dan tinggal. Di sini di syuting kandangan kau tahu di siapa di syuting tinggal itu ketentuan Tuhan jodoh juga itu ketentuan dari Tuhan. Aku dulu hendak berbini orang Madura orang Madura cangkal berusaha kali ini jodohnya orang anak kawai katanya. Semua di sana aku hanya satu yang kawin orang muda, selainnya lawan orang Banjar, Beratak, orang Sembarang. Ini yang dikatakan menurut tauhid kita kan kita pelajari masalah tauhid. Ini sudah masak aku tulis di sini. Ditentukan pula tempat dan tinggal. Terima dong, apa enggak ada? Serta usaha pekerjaan. Ayus di polisi itu sudah tentuan Tuhan. Jadi pekerjaan nampina ada berkahnya dalam kehidupan laksanakan aja jangan berubah. Inilah ketentuan Tuhan tinggal memodikasi supaya kayak apa lancar. Kayak aku nih sebagai guru mengajarkan aku modikasi kayak ini sebenarnya jalan sekarang. Dan bisa diterima oleh tauhid. Aku inilah terkenal di Kalimantan ya. Seorang ahli fikih. Kenapa ada marah ini? Ya kan? Lu lihat di dalam kitab wajah sampai tauhid ini nah tauhid. Pakai sanad bukan kada pakai sanad. Bukan karena kami kada tahu di sanad ya bahwa apa ya. Tasawuf tak kemarang apa tasawuf?
ya kan? Nah kadaku karang lagi Faid, ini bagian pengadilan agama, lain urusan aku. Itu urusan pengadilan agama. Kalau anak mengarang bisa, bukan bisa ada. Mengarang nahu bisa juga. Semua orang udah ada belajar nahunya di sini. Aku mengarang kan pakai duitnya, ada sampai 80 juta. Sekali cetak 1000 biji itu. Nah, kejual ada hubungan kalau aku hidup loh, mau dikasih sesuai dengan ketentuan. Jangan bawa ulah itu sesuai ketentuan. Padahal kan orang salah pula. Nah, ini nomor. Kemudian berikutnya, Allah bikinkan peraturan dalam kita nih. Seperti sembahyang 5 waktu, jangan bawa sahabat lawasan nih. Tuhan peraturannya sampai sini nih kan istirahat. Bahwa liwajhaka satran masjidil haram. Hadapkanlah kamu ke Masjidil Haram, maksudnya sembahyang. Ditentukan pulang sembahyang mulai Johor, Asar sampai subuh. Ketentuan ini jangan dilanggar. Melanggar menentang dengan ketentuan Tuhan. Nang kada sembahyang ingatakan bisa mati jadi kafir jar almarhum guru syukur. Kan banyak orang belajar tersebut kada sembahyang. Di dunia ini kada ada hakim yang memutus ini salah. Ini kada ada. Ketentuan di tangan Tuhan melalui para malaikatnya karena Tuhan menentukan langsung ke situ kemari, makanya Tuhan kada bijak kan. Kalinya Tuhan langsung menyampaikan lagi sah saja karena Tuhan Maha Kuasa kan. Kok kenapa jadi Tuhan menyuruh mereka siapa diberi untuk menyampaikan? Ini memberikan pelajaran kita harus berperantaraan atau sekarang kita lawan Tuhan. Diperintah oleh Tuhan dengan berwasilah lawan Tuhan. Mana ayatnya? Sering dibaca ayat ini, ayat yang keduanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Pada ayat ini ada 3 jalan untuk mencapai keberuntungan. Pertama iman. Kita ini orang mukmin atau orang beriman karena kedua orang tua kita orang mukmin. Usah lagi mengiau guru bersyahadat berusaha lagi. Tinggal lagi memperbaiki syahadat ya Pak. Itu aja lagi bacaannya itu nah. Yang kedua, ittaqullah jar Tuhan. Bertakwalah, beribadahlah kepada Allah. Karena Al-Quran inna akramakum indallahi atqakum. Di dasar Muhammadiyah yang paling mulia di antara kamu yang paling takwa. Muhammadiyah nih. Muhammadiyah adalah para habaib pada tahun-tahunnya. Siapa yang takwa itu yang mulia di situ berdasarkan boleh juga ya kalau disalahkan juga ya kalau wabtagu ilaihil wasilah. Menurut Tuhan dalam ayat ini bukan hanya iman dan takwa dan ibadah aja cara untuk mendapatkan keberuntungan. Carilah olehmu kepadanya wasilah. Perintah Tuhan dengan mereka yang beriman dan yang bertakwa dengan berwasilah supaya jangan sanksi. Kalau sanksi kadang timbul di batin kita selamat juga karena beli kesana atau kadahkah kan ragu nih. Kalau iman kayak kan ragu bisa diterima emannya lah kayak ini ada bisa. Habis kayak apa supaya jangan sampai keyakinan, keimanan ragu di sini. Cari wasilah karena wasilah perintah Tuhan. Tinggal lagi apa sih arti wasilah? Ini arti wasilah. Al-wasilatu. Ya arti wasilah. Al-wasilatu ruju'ul mu'min ila awwalima khalaqallah
qoblal asya. Ini ilmu nih. Kadang-kadang kita tahu arti wasilah. Guru-guru kadang-kadang ada juga arti wasilah. Jadi aku mengisi ke Banjar sebulan sekali nih. Kalau di Gembot tuh guru-guru Darul ini, guru-guru apalah di Banjar demikian juga. Ini orang yang bilon ilmu. Jadi di dalam kitab dikatakan innama syekh mayuraki ila mata batar ilmi ila ilmi. Nah ini tulisannya. Tidak dikatakan syekh nang sempurna. Kalau menurut rajin-rajin latihan di rumah anak kayak kucuk kayak ini, sungguh-sungguh lawan hawa nafsu, jangan bergagawan lagi, ketek tasbih aja. Itu bukan dikatakan syekh nang sempurna, guru nang sempurna. Wa inna masyaikhul kamil mayyatarqa maratiba ini ila maratibi ini. Yang dikatakan syekh yang sempurna, syekh memberikan pengetahuan dari ilmu kepada ilmu. Ilmu pertama ilmu tentang cara ibadah, ilmu kedua ilmu cara untuk menghubungkan diri di Tuhan dan Nabi. Ngalanya ilmu hakikat. Menurut Tuhan dinamakan dengan jalan wasilah. Arti wasilah, ini jalan wasilah nih. Ini yang dikatakan syekh nakami, syekh penang sempurna. Dari ilmu syariat kepada ilmu hakikat. Kan ilmu hanya dua. Syariat dengan hakikat. Wasilah ialah rujul mukmin, kembalinya orang mukmin. Kita orang mukmin, orang yang percaya. Ila awalima khalaqallahu qabl asyak, kepada yang mula-mula Allah ciptakan. Sebelum Allah ciptakan sesuatu. Nah mula-mula Allah ciptakan, menurut Nabi adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti wasilah, kembali seseorang mukmin kepada Nur Muhammad. Artinya dirinya. Apakah diri jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini arti wasilah. Jadi hak kita sebenarnya sebagai umat, karena menurut di dalam hadis Nabi bersabda, ujar Nabi kita, ana minallah. Nah di sini ana minallah wal mu'minuna minni. Nah, jadi ujar Nabi dalam hadisnya, ana minallah, aku daripada nurjat Allah. Kenapa Nabi kita waktu berada di langit ketujuh mengajak Jibril untuk naik ke atas langit ketujuh. Ngarannya Ufukil A'la dalam Al-Quran. Arti Ufukil A'la, puncak menetap ini. Nabi mengajak Jibril karena Jibril mulai dari sejak Nabi berada di Masjidil Haram sampai ke langit ketujuh. Anggaplah mendampingi kan. Diajak oleh Nabi kita Jibril nih untuk naik ke Ufukil A'la. Di atas langit ketujuh itu letaknya Ufukil A'la. Apa kata Jibril? Lau khatautu khutwatan lah taraktu binur. Jikalau aku melangkah, hai Muhammad, selangkah aku harus dengan nur. Nur itu ya nurjat. Karena yang diciptakan, yang dijadikan daripada nurjat. Satu-satunya Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Harus Jibril aku dengan nur. Nur di sini ya nurjat. Apa sih arti nurjat? Harus lawan diri Tuhan yang Maha Suci. Pas aku Jibril, ana maqam ma'lum, ujar Jibril, kami di sini aja ya Muhammad. Ada nang sanggupnya
dari para nabi dan rasul termasuk komandan malaikat itu Jibril lagi syuting. Karena kamu juga. Karena satu-satunya yang diciptakan oleh Tuhan dan nurjatnya hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujar Nabi dalam hadisnya, ana minallah, aku daripada nurjat Allah. Wal mu'minun, mereka orang-orang ini maksudnya daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi almarhum guru jannah, kalau Nabi katakan bahwa kita diri nih, kita di sini diri nih, diri dua jismani lawan bahwa diri nih, apakah jismani rohani adalah Nur Muhammad. Ini ujar Nabi kita. Kita kan harus mempercayai, jangan sampai kada percaya Nabi. Kada percaya Nabi, kalau kada dapat sahabatnya mau apa? Kan? Ini yang pertama. Yang kedua, jar almarhum Guru Haji Anang Lamibati yakini bahwa diri Muhammad sudah zikir, sudah selamat karena nur ngaran Tuhan amat ngaran Nabi. Semua ngaran Tuhan baik. Insya Allah diri baik dari dunia sampai alam akhir. Muhammad ngaran Nabi, ngaran yang mulia. Pertama di sisi Tuhan, kedua di sisi malaikat, yang ketiga di sisi kita sebagai umatnya. Jadi bagi orang yang mempercayai dirinya Nur Muhammad, pertama yakinnya bahwa dia, insya Allah kan awet muda, di amal awet muda ya kada mau lagi. Yakin ya, terakhir rasakan benar-benar diri Muhammad mesra pada salin rahim dan batang tubuh, sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Ini menurut Nabi. Kalau pada menurut Nabi nur siapa? Karena dia Nabi dalam hadis la Nabi ya wala Rasulullah ba'di, tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul saya sudah undangin aja kudanya mulai bahadi di bati-bati rajin bakaram di Muhammad aja. Itulah bakaram. 12 bulan ini bakaram dibukakan Tuhan hijab Hawas jadi tuh si Raden tuh di belakang baju biru itu berkesan Radennya. Mendulang ada kuliah. Betakon aku tahu. Kita kalau bati-bati aja cukup. Sebelum ke bati-bati padahkan cukup. Nah ini di sini nomor 1 Pinandui, di sini letak nomor 1, nomor 2, nomor 3 caranya kayak itu kalau anak minta betakon orang ahlinya. Tulakan lo Raden, lo di kursi batal lo Raden, aku beliau. Jadi sudah kubah ini aja kena mendulang kata mau kena bangkut dia betul Radennya. Di sini nah. Di sini ada hantu tahu. Ini berdiri di sini anu. Gimana pian ke sana aja. Apabila ke sana itu Raden berdiri gimana? Bingungnya. Harus saya bingung kasap pakai itu. Pernah kada kasap pada tahunnya karena jauh antara bati-bati lawan di mana dia? Ini kampungan ini katus lagi nih. Tumbuhan sabak malah. Nah, di atas sana lagi mana awas itu sini kan tahu segini ada yang tahu di sini ada batang di sini Raden hanya aja tahu si Raden makanya ketujuh tahun kan majlis karena Mahmud Tasil muridnya hanya kada tahu kadinya harapan datang majlis gitu kan tak kodinya. Nah cara beliau mencapai kasab satu-satunya panadani seorang beliau meyakini merasakan diri Muhammad. Ini jalan yang paling tertinggi. Al hakikatu tarikatul ulia. Ini tulisannya kayak ini. Nah, al hakikat. Apa arti hakikat? Sebenar-benar diri. Benar-benar diri kita. Ini menurut Nabi jamur pendapat lah. Kalau ulama kan pendapat aja bisa dipercayai. Karena ulama bukan Nabi dan bukan Rasul. Kalau untuk memacu kita, itu biasa, wajar-wajar aja kan. Hakikat artinya sebenar-benar diri.
sebenar-benar diri kita, ini menurut Nabi jangan berpendapat, adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang bahasanya daripada Nur Muhammad. Ini minnya ini nah, ini minnya nih. Lihat di dalam kitab Zadul Muttaqin, karangan Syekh Abdul Samad Palembang. Syekh Abdul Samad ini salah satu dari murid Syekh Sulaiman Ahmadani kan. Yang diperbanyak oleh guru Sumpul. Ngaran kitabnya Zadul Muttaqin, bekal orang ingin mendapatkan kemuliaan. Di situ disebutkan minnya ini nah, ini minnya ini nah. Yang perlu ustadz belajar deh. Bukan min li tab'id. Minnya ini min lil ibtida'. Nah, ibtida'. Apa artinya? Mula-mula diri Muhammad, asa diri Nur Rahman. Jangan dipadakan asa diri dari tanah. Tanah bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Iya kan? Kalau bahasa Arabnya ardun juga bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Atau turabun, bahasa Arab memang artinya tanah. Tapi itu bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi kan? Dari air itu masa kita bukan ngaran Tuhan, bukan nama Nabi. Kalau bahasa Arabnya ma'un bukan nama Tuhan, bukan nama Nabi. Miyahun bahasa Arab artinya air juga, bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Bagi orang yang kadang mengenal diri, rugi dirinya. Kenapa? Ada hubungan dengan Tuhan, ngaran Nabi. Kerugiannya kalau kembali kita kada sampai kehadiran diri Tuhan. Seandainya sampai ke detik karena kan dihubungkan diri Tuhan. Mungkin kami dapat rahmatnya, tidak mungkin. Ada hubungan Nabi, mungkin kami dapat syafaatnya, kada mungkin menurang kada dapat syafaat, mati dia Pak. Sama orang kafir juga. Oleh karena itu dikatakan di dalam kitab Yalmudin malam yatagalgal bi'ilmina yukhafu alaihi sul khatimah, barang siapa yang tidak mempelajari ilmu kami. Ilmu apa yang dimaksud? Sebenarnya dimaksud dengan ilmu Imam Ghazali ini ilmu hakikat. Ada yang menerjemahkan ilmu marifat silakan. Ada yang menerjemahkan fikih ilmu tauhid silakan. Yang benarnya jangan malam sekian 25 tahun di Mekah sanatnya ada. Maksud dari ilmu kami ilmu hakikat. Ilmu menghubungkan antara diri kita dan diri Tuhan, diri Nabi. Ngarannya ilmu bagi orang kadang mempelajari, kadang mendalami, dia khawatirkan mati dalam keadaan seul khatimah. Mereka kadang tahu. Kalau tahu kadang kalau mau turun ke majlis bahwa mereka di dalam keadaan dosa besar. Itu yang dikhawatirkan oleh para orang-orang sufi. Ini orang sufi yang tahu kan menurut sehat nggak ada tahu. Kenapa? Ini kan dibuka contohan hijab. Kalau kada tahu itu contohnya seperti terjadi terhadap halas. Ujar halas anal haq halas. Ribut orang syariat. Kayak ini jarang syariatnya. Bunuh aja. Orang syariatnya keras waktu. Ini kan hendak menyalahkan, hendak mengambil tindakan dia. Ada melihat hikmah yang ada di sana. Bunuh dia. Nah anehnya darahnya bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ungut orang-orang syariat mentahkim sesuatu yang ada jelas kesalahannya. Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, seandainya aku hidup di masa itu, siapapun yang ingin bunuh berhadapan dengan aku Syekh Abdul Qadir Jilani. Mengapa Syekh Abdul Qadir mengatakan seperti itu? Dilihatkan Tuhan kepada Syekh Abdul Qadir ini alas di tempat yang indah di dalam, di antara yang membunuh nih bermimpi mendapat Nabi, ambil jubahnya, mandikan airnya untuk mengambil ini orang yang sufi itu orang bukakan
Ya, beda nih pendapat orang syariat lawan orang nang sufi lah. Jadi al hakikat pun sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri menurut Nabi jangan berpendapat adalah daripada nur. Minnya tadi bukan min ditapit. Minnya tidak mula diri. Yakin rasakan sudah zikir sudah selawat. Ada ajar malim syukur mengartikan bahwa minnya jiadah fantasi aja. Kalau kita nih dikatakan dari Nur Muhammad, dari nih sama kita jangan alim syukur memotong kuku. Kuku dipotong ini dibikin sampah karena dibuang ke sampah. Maukah Nur Muhammad itu dijadikan sampah? Ayo, Muhammad nama Nabi, Muhammad jadi Nabi, Nur nggak ada Tuhan dijadikan sampah. Badu syaikan, salah kaitan salah. Ingatkan ustadz-ustadz yang ada nih. Badusa kalau melecehkan Muhammad, di beberapa guru yang melecehkan sudah mati dulu. Karena sotoko di Madinah. Madinah makam Rasulullah kada mungkin karenanya mencela Nur Muhammad. Karena Muhammad itu Nabi. Kamu si Mahmud Hasih silahkan cela. Tapi jangan coba-coba mencela Nabi. Katulah Nabi itu hidup di kamar saya jelas. Saya pun ustadz apalagi orang biasa lah. Nur yang bisa kurang kan. Karena kada tahu. Kalau ustadznya tahu, mana Pak? Ini kan pertanyaan nih. Jadi, menurut Nabi bahwa kita orang mukmin adalah daripada nur. Ini jangan Nabi bukan jangan pendapat. Dinamakan dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat ilmu yang membicarakan tentang masalah sebenar-benar diri. Karena sebenar-benar diri kita pada hakikat ada hubungan lawan Tuhan, lawan Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad jangan dibawa bahasa Nabi ini. Kita bukan Nabi, bawa bahasa Nabi lah. Ada gurunya mau bah, guru bukan Nabi. Saya pun bukan Nabi, bukan Rasul. Ini cara istinbat yang benar, pengambilan yang benar. Al hakikatu tarikatul jannah. Hakikatnya sebenar-benar diri Nur Muhammad. Jadi kayak ini ceritanya Nur Muhammad. Nah ini Nur Muhammad diri kita. Tarikatul jannah. Salah. Tarikatul ya. Tarikat yang paling caranya yakini rasakan diri Muhammad itu aja. Nah ini orang bertarikat, tarikatnya tarikat yang paling tinggi sekalipun aku ini banyak disalahkan orang tarikat yang baru-baru ini nah tarikat Qadariyah. Langsung dari cicit cabok jadi. Tapi kan aku amal. Walaupun aku di mana ini membenahi tarekat Kalimantan Tengah nih. Tarekat Qadariyah belum juga lagi. Memang perlu aku membenahinya kan. Karena aku sudah diskusi. Lah. Jadi hakikatnya yang paling tinggi ini menurut Syekh Zaman Al-Madani. Sehingga Syekh Zaman Al-Madani dikelar dengan Qutbikul Akbar pada masa itu digelar dengan Qutbikul Aktab kepala dari para wali-wali kutub. Jalan beliau hanya panah lawan isyirak di Nur Muhammad. Jadi sekalinya Nur Muhammad ini dikatakan waktu sama ya, ini waktu sama. Nah, nih. Orang yang meyakini, orang yang merasakan dirinya Nur Muhammad dinamakan bihakikat tauhid. Dengan sebenar-benar orang nambar. Jadi kalau percaya bahwa Tuhan itu kuasa, berkehendak, mendengar melihat tauhid, pada sampai kepada hakikat tauhid. Kepada sebenar-benar orang yang bertauhid, orang yang dikatakan sebenar-benar orang ada hubungan dirinya di Tuhan dan dirinya. Kalau sifat kan sifat bukan diri lah. Sekalinya hakikat dinamakan Nur Muhammad dinamakan hakikat tauhid. Sebenar-benar orang yang bertauhid. Karena dirinya ada hubungan diri Tuhan diri Nabi kan. Al-Qudrat itu bukan ngaran Tuhan, sifat. Bukan diri Tuhan kan, sifat kan lain. Sifat aku misalnya orang kasih sayang, sifatnya. Dirinya mana? Pasti kita mencari diri orang sifat kasih sayang.
Misalnya aku ya, saya umpamanya nih kan gitu kan. Nah ini nang tinggi-tinggi tauhid. Yaitu panalang isyarak di nur, ngaranya hakikat tauhid. Nah kita baca ini kan tauhid ya dijelaskan sampai kepada hakikat tauhid. Karena mangkal 50 tahun itu mangkal kada nyampe ilmu pengetahuan. Lalu dikatakan oleh Al-Quran, anu minu kama amanah supaya janganlah kamu beriman seperti iman orang yang bodoh. Baca dengan sifatnya pemurah. Tapi kan dapat barian duitnya. Segian tuh pemurah aja. Tapi kita kan dapat sejak jam bohong kita mengatakan kan. Ada gitu ini yang dapat baiknya atau limpahannya kan. Sudah selesai sudahlah. Nah, dan Allah bikinkan peraturan seperti sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan. Kita ini kan di bulan Ramadan ya. Jadi ujar Nabi dalam hadisnya, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau kullaha Ramadan. Seandainya umatku tahu dengan keistimewaan atau kelebihan ada di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan Ramadan setahunan, Ramadan berlosan. Kalau tahu kelebihan keistimewaan di bulan Ramadan. Kenapa? Di annal hasanat mustami'ah ya wa mudha'afah. Karena kebaikan diperganda di bulan Ramadan ini. Nang sunat sama pahalanya lanang wajib. Nang sunat kita kerjakan di bulan Ramadan 2 rakaat sama 70 rakaat di luar bulan Ramadan. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Nah, kita sambungkanlah. Naik haji, ini ketentuan dari Tuhan bagi yang mampu. Nah, ijab kabul. Nikah, ketentuan dari Tuhan dan sebagainya. Bikinkan Tuhan. Terjadi hal ini nah bagi kita umat Islam, bagi yang mampu lah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berakhlak, berbudi pekerti, bersilaturahmi sebagai contoh teladan, sebagai peraturan dalam kehidupan beragama. Dicontohkan oleh Nabi silaturahmi. Wah ini kan aku lagi mau belang untuk kemari. Wah ini jangan belang kan berjalan sudah mangga. Duduk di rumah mangga supan enggak tahun orang berpenyakit. Jadi kan aja nih, aku juga kata kau lagi kedo terus terang aja diundang muka datang maklumnya aja. Kadang-kadang mangga supan udah hadapan orang bilang. Kita disuruh menutup keaiban diri kita yang lain sampai ketahuan orang makanya terbanyak kemana-mana aku lagi. Tapi ini insya Allah nah kita kan hal nih Siti Hadijah, tanggal bapak los 11 Ramadan hari Bu. Jadi kalau kita hendak melaksanakan burusan halus longkirman, nah aku udah tahu. Ada 11 Ramadan, aku Selasa kena kesampit. Sampit minta 11 Ramadan kada kawa dia padahkan. Sekali maju, kada kau lagi aku maju sehari Selasa. Aduh, sudah kayak itu kada kau lagi kok mengelak kok. Sudah disampit. Tahun aku tahu pang jasa lo sampai kemarin lebih 250 kemarin 4 ijazah sembahyang kan. Aku aja mendatangi kita kemari lah. Aku aja datang hujan-hujan kemarin. Jadi jasa mereka itu aku hargai lah. Nah, silahkan kalau anak 4 anak bahan dia yang mengadakan ini non alus non kiriman tuh nah. Setelah nasinya hendak diborongkan hendak dimasak seorang boleh. Kan anak ngurusi di Herudin gue akan menapali kalau kekurangannya aku udah tahu. Aku udah tahu. Sengaja aku udah tahu urusan ini. Belajarlah kita berbuat baik kepada sesama telah. Insya Allah Tuhan menghargai kebaikan kita. Pama ya amal misqala dzarratin khairan yara. Banget sabar berbuat sekecil semut. Allah perlihatkan kebaikannya ini harus yakin karena Al-Quran dia mengatakan itu. Aku ini potongan kayak ini, aku aja belah majlis, aku aja belah pasien, aku ingin berbuat baik tahun generasi. Aku ini pernah diambil orang, mewakili Madura. Di hadapan aku dimakarin dokter dari Jakarta, dokter dari Malang. Muhammadiyah NU, tokoh-tokohnya, masuk Haji Dillah nih.
Jadi masing-masingnya mengutarakan. Ini pembicaranya arahnya melemek Madura berataan. Madura aja di lemeknya kerusuhan 2001. Aku soal aja orang Madura cukup. Lemeknya kok. Kejadian yang 2001 lalu dikoyak-koyak. Kan lagi lihat aku. Saya dengar mulai tadi. Ini kalau orang Banjar bilang nasi basi yuk. Kok kenapa dibicarakan? Siapa yang makan nasi basi yuk? Nasi basi. Sekarang ke depan kita sebagai setokoh apa sih sumbangsi kita terhadap umat? Kenapa bicara? Yang sudah lawas bicara ke depannya apa sih sumbangsi kita terhadap agama nih? Dokter ya, otak mereka. Sumbangsi kita apa terhadap agama? Kan itu tujuan kan? Barang sejengkal tanah Joko. Ada dengan ini bicara jadilah untung. Apa sih sumbangan jadilah lawan kita di sini? Tidak kan ada namanya kan. Iya bu ya. Ini pagiannya aku nanti lemek. Tadinya aku padas benar. Imbah itu 3 lagi yang bicara. Aduh ada bicara lagi. Bicara apa? Aku mau tak mencari join sama nariga. Yuk apa semasa kita? Ada jangan menyumbang belah karak makan tanah. Mamam duitnya di mamam bantuan orang mamam. Oh apa? Maulah jadi. Udah jadi, nah ini agama kelemahnya. Ini makannya nambah mobil, aku makan bantu tuh kan Ustaz Herudin jalan batu sejak lama. Ada membicarakan aku. Pindah pendapat bisa diterima, ada bisa bukti kan ada ya Allah. Dapat aku situ sini kan sebelumnya kan supang. Nah ini yang dikatakan. Nah, habis sudah. Jadi orang jalan Nur Muhammad ini nyatanya hakikat tauhid yang benar-benar bertahrid. Ini yang karena ada dihisap, ini ada timpak, ini jalan titian selamat sebat. Ya kan, sebenar-benar bertauhid. Orang tauhid disiksa dibimbang-bimbang, Tuhan bilang terlalu benar. Tuhan yang terlalu benar ya, iya kan? Ya Tuhan juga mengadai melalui perantaraan nabinya. Anak jadi nabi Nuh, cakap kita betapa udah ada nabi anak jadi nabi. Min Allah jadi nabi. Wal mu'minuna. Ini nah hadiahkan kitab nih dari Profesor siapa semalam. Nih sudah aku pelajari. Mana anak min Allah itu sudah aku pelajari, bukan Syekh Fadil aja, Haji Ahmad Ansari At-Tijani kusuruh. Apa itu hadis atau kada? Sekalinya hadis. Cuma melihat sudah hadis, sudah kada medali maksud. Ya kalau ada medali silahkan. Tapi akhirnya meninggal minta bacakan takdir aku juga ya Allah. Hebat kan orang hakikatnya. Di atas daripada tarikat. Jadi cocok al-hakikatu tarikatul. Ya, Nur Muhammad itu tarikat normalnya tinggi. Orang jalan Nur Muhammad dinamakan hakikatul tauhid. Orang benar-benar kenapa? Karena dirinya ada ketinggalan Tuhan Nabi kan. Lalu sempurna dirinya. Kan tujuan tauhidnya supaya keimanan, keyakinan lawan Tuhan. Kalau hakikatnya lawan Tuhan lawan Nabi. Ya. Karena syahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi orang yang meyakini, orang merasakan di dalam ini sini artinya syahadat. Syahadat diri artinya. Kalau syahadat diri, ini artinya syahadat diri. Nah, Nur Muhammad ini Nur Muhammad orang Bahari mengatakan syahadat diri. Nah ini tulisannya ini Joran Bahari atau syahadat hakikat. Ini bahasa orang Sufi kalau syahadat hakikat ini apa arti syahadat diri? Syahadatnya menyaksikan diri bahwa diri ada hubungan lawan Tuhan, lawan Nabi. Kan Nur ngaran Tuhan Muhammad. Nabi kan. Kalau Tuhan bahasa kita, Nabi bahasa kita, Tuhan dua kali menyebut kedua pahala. Karena bukan ngaran Tuhan kan. Nabi kedua pahala kecuali ada terbetik di batin Muhammad. Ya kan? Syahadat diri, ingatkan nih, syahadat diri kita nih menyaksikan bahwa diri ada hubungan lawan Tuhan, lawan
bukan menyaksikan lawan yang lain. Itu ngarannya jisati syahadat diri atau syahadat hakikat. Apa sih arti syahadat hakikat? Syahadat sebenarnya menyaksikan sebenarnya bahwa diri ada, bahwa diri Tuhan, diri Nabi. Syahadat hakikat ini kada ditimbang, kada dihisap kena. Kalau memang kita baca ini artinya syahadat syariat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Syahadat syariat artinya mampulah syariat, menjaminlah syariat. Ada menjamin. Contoh Nabi Adam istighfar meminta ampun lawan Tuhan lebih dari 100 tahun, namun pintu taubatnya tertutup, pintu keredaan tertutup, pintu rahmat tertutup, pintu hadar tertutup. Apakah dia bingung Nabi Adam? Akhirnya Nabi Adam mau hidayah, minta petunjuk. Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada Nabi Adam. Yang kita lihat apa bentuk petunjuknya? Ini Muhammad yang diutus kepada Adam. Nih yang diutus kepada Adam. Merasa Nabi Adam bukan Adam, Nabi Adam kada merasa. Dan Nabi Adam kada beristighfar lagi. Yakini merasakan itu aja. Begitu Nabi Adam membuka dua matanya, semua pintu terbuka, diampuni dosa Nabi Adam, dikembalikan ke khalifahan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah syariat untuk menjamin. Itu yang satu-satu nah syariatnya aja nah. Kelihatan sudah ya Allah. Tanpa hakikat. Jadi syahadat hakikat belum lagi artinya kita menyaksikan bahwa diri kita sebenarnya ada hubungan dari Tuhan dengan bahasa Nabi Nur Muhammad. Yang diubah bahasa Nur Muhammad. Ini bahasa yang paling halus sudah. Kalau ada bahasa yang halus, bahasa Nur Muhammad sebenarnya. Kalau orang Madura, orang Jawa ini ada tingkatan bahasa. Bahasa kasar ada, bahasa halus ada. 3 tingkatan mereka aku nggak tahu juga, mendengar kisah juga. Tingkatan. Lawan bahasa nang raden ada juga ya Allah. Halus bahasanya kan. Jadi kalau orang berbahasa halus, orang Jawa ini orang Haratnya kalau sama Madura tuh kacong tuh bahasa kasar. Kasar tuh kacong tuh. Habis sedalah. Nah, habis sedalah. 2, hukum akal. Sedikit lagi hukum akal. Artinya pandangan akal. Menggunakan pikiran akal yang menggunakan pikiran akal yang Allah berikan untuk mengambil iktibar, ini hukum akal, dan permisalan. Kita diberikan akal untuk mengambil iktibar. Iktibar ini melihat masa lalu kayak apa, sekarang akan datang kayak apa, kan itu kan. Itu iktibar namanya. Dan permisalan. Misal orang kayak ini kayak apa dan orang kayak ini kayak apa, kan itu permisalan namanya. Sehingga dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dapat pula membedakan yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya, dan bermanfaat dengan orang lain, serta tahu yang ingin memudaratkan. Firman Allah Ta'ala, laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun yasin. Artinya sungguh kebanyakan yang sesat di antara kamu karena mereka tidak menggunakan akal mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka akan kembali. Nyatanya kada mengendalikan. Biar arwah guru saja setayu-tayunya dikendalikan oleh akal. Dihangkinang kena nang jingkar telah hangkinang. Dia sebelah hangkinang orang nyamat. Yang kita ganang dihangkinang karena di sana karena berlawasan kita hidup. Ini paling lawas 100 tahun. 75 tahun umurnya mangga-mangga. Dihangkinang jadi nyatakan sedini hangkinang bahasa badi sabalah alam sabalah tan kita ganang. Siksa di neraka itu banget ada siksa di sini kan. Kebahagiaan sana lebih daripada kebahagiaan di alam dunia ini. Ini ujar Tuhan. Nah kira-kira sampai di sini kita sambung, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.